Setiap manusia membawa rahasianya sendiri, dan setiap rahasia akan menemukan waktunya untuk dibuka. Kadang dibuka oleh mulut manusia, kadang oleh tangan Tuhan, kadang oleh tanah tempat ia kembali. Inilah kisah yang bukan sekedar horor, tapi cermin tentang hidup yang penuh kebohongan dan kematian yang menelanjangi semuanya. Selamat datang di cerita Azab si Munafik. Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, hidup seorang lelaki yang, bagi mata luar, tampak seperti sosok yang dihormati. Namanya Surya Dharma, seorang pria 45 tahun dengan wajah yang sering terlihat teduh. Selalu mengenakan baju koko rapi dan suaranya lembut ketika berbicara di depan publik. Di masjid, Surya adalah sosok panutan. Ia rajin datang lebih awal, menjadi imam cadangan, dan suaranya lantang saat memberikan nasihat tentang pentingnya kejujuran dan ketakwaan. Di hadapan masyarakat, ia seperti cahaya kecil yang menenangkan. Namun, orang yang mengenal Surya sedikit lebih dekat tahu sesuatu yang berbeda. Di balik pintu rumahnya yang tinggi, jauh dari telinga tetangga, Surya adalah bayangan dari dirinya sendiri. Setiap malam Jumat, ia berdiri di depan jamaah, mengingatkan mereka agar menjaga amanah, menghindari menggunjing, serta tidak mengambil hak orang lain, walaupun hanya secuil. Warga menghormatinya, beberapa bahkan menjadikannya rujukan dalam masalah keluarga dan keuangan. Namun, jarang ada yang tahu bahwa ketika ia membantu salah satu warga mengurus dokumen desa, ia menyelipkan biaya administrasi yang tak pernah tercatat. Uang itu tak besar, tapi cukup untuk memperlihatkan satu hal. Ia berkata satu, hidup dengan cara lain. Kalau tidak mau beres sekarang, harus tunggu 2 bulan, kata Surya suatu malam ketika seorang ibu janda memohon agar surat tanahnya diproses. Kalau mau cepat, ya terpaksa harus ada uang rukok. Si janda itu membayar, walaupun sebenarnya proses itu gratis. Surya tersenyum sopan di luar, namun di dalam ia merasa pintar, merasa berhak karena sudah berjasa untuk lingkungan. Sifat munafiknya berjalan pelan, halus, seperti air rembesan yang tak terdengar. Tidak ada yang mencurigai apa-apa karena Surya terlalu pandai menyembunyikan sisi gelapnya dengan wibawa melambung. Walaupun wajahnya tampak ramah di luar, rumahnya bagaikan ruang yang selalu menahan nafas. Istrinya, Rini, jarang bicara. Anaknya yang masih SMP lebih sering makan di warung. Surya tak pernah memukul keluarganya, tapi ia punya cara lain. Kata-kata dingin yang menusuk. Keheninan panjang yang menggerogoti. Tuntutan yang tak pernah selesai. Jangan bikin malu ayah, katanya setiap kali istrinya melakukan kesalahan sekecil apapun. Kamu tahu kan, orang hormat sama ayah. Jadi jangan bikin ayah tampak bodoh. Setiap kalimatnya terasa seperti taburan garam di luka lama yang tak pernah sembuh. Di hadapan tetangga, ia seling menggandeng istrinya. Tapi di rumah, Rini bahkan tak berani satu meja saat makan. Rumah itu tidak pernah benar-benar hangat. Tidak pernah ada doa yang tulus. Hanya topeng. Yang lama-lama terasa berat bahkan bagi penggunanya. Suatu malam ketika Surya sedang memimpin tahlilan di rumah tetangga, seorang warga menemukan buku catatan kecil yang tak sengaja jatuh dari tasnya.
Di dalamnya tertulis daftar nama lengkap dengan angka-angka di sampingnya. Beberapa warga mulai melihat kejanggalan, tapi mereka diam, karena siapa yang berani meragukan sosok sebaik Surya? Lagi pula ia selalu terlihat suci, selalu hadir di setiap kegiatan masjid. Namun kecurigaan kecil itu menempel seperti bayangan di dinding. Diam, tapi mengikuti kemanapun ia pergi. Di beberapa kesempatan, ada suara mengatakan bahwa Surya mulai menunjukkan gelagat aneh. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang ia seperti terkejut melihat pantulan wajahnya di kaca. Sesekali ia bangun dini hari dengan keringat dingin meski AC tidak nyala. Ia mengaku kepada istrinya, "Aku mimpi basah, Rin. Tapi bukan mimpi seperti itu, Rin. Ini mimpi gelap. Aku jatuh ke tempat tanpa suara." Tapi ia tak pernah mau membahasnya lebih lanjut. Surya semakin rajin ibadah, tapi masalahnya bukan karena iman, melainkan takut. Takut pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada bayangan besar yang mengejarnya semakin dekat setiap malam. Pada suatu malam, Surya memimpin doa di acara peringatan 40 hari kematian seorang warga. Saat ia membaca ayat-ayat penutup, tiba-tiba angin besar menerpa ruangan. Lampu berkedip-kedip. Orang-orang mengira itu hanya gangguan listrik. Tapi Surya tiba-tiba menghentikan bacaannya. Suara lantangnya hilang, tersisa hanya bisikan. Tangannya gemetar. Matanya memandang ke langit-langit ruangan seolah melihat sesuatu. "Pak Surya, kenapa?" tanya seorang jamaah. Surya tidak menjawab. Ia hanya memegangi dada kirinya, wajahnya pucat dingin seperti darahnya ditarik oleh sesuatu dari dalam. Beberapa warga mencoba memapah, tapi ia tetap membeku. Nafasnya terdengar seperti suara orang yang menahan tangis yang tidak pernah dilepaskan. Sekitar 10 menit kemudian, ia tersadar. Tersenyum tipis. Mengaku hanya masuk angin. Tapi semua orang melihat. Tubuhnya menggigil hebat, meskipun malam itu panas. Itulah peringatan pertama, yang hanya ia pahami, tapi ia pilih abaikan. 3 minggu setelah kejadian itu, Surya mulai sulit tidur. Ia sering terbangun dengan keluhan, "Sprei ini dingin, dingin sekali, Rin, seperti air es." Padahal cuaca sedang sangat panas. Ia sering duduk di ruang tamu saat dini hari, memegang tasbih tapi tidak membaca apapun. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu rumah, seolah menunggu seseorang masuk. Sikapnya di masjid juga berubah. Ia mulai salah baca ayat, suaranya hilang saat jadi imam, dan pernah suatu malam ia pulang lebih cepat dengan wajah pucat seperti melihat hantu. Orang-orang mulai membicarakan. Mereka tak menyangka wibawa yang selama ini berdiri setinggi gunung ternyata rapuh seperti kertas basah. Beberapa menduga Surya stres. Sebagian lainnya bilang ia diganggu jin karena sedang memperbaiki plafon masjid. Ada juga yang mengatakan itu hanya kelelahan biasa. Tapi Rini tahu lebih dari siapapun. Surya sedang dikejar oleh dirinya sendiri. Pada malam ke-40 sejak ia mulai mengalami gangguan aneh, Surya duduk sendiri di ruang tamu. Hanya lampu kecil yang menyala, menyisakan bayangan panjang di dinding. "Rin," panggilnya pelan. "Aku merasa dingin sekali." Istrinya datang membawa selimut.
Namun Surya tidak mau diselimuti. Ia malah memegangi dadanya, matanya membesar, seolah tubuhnya sedang ditarik ke dalam. Tiba-tiba ia terjatuh ke lantai. Tangannya menggapai-gapai udara, bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Seperti ada sesuatu yang membekukan seluruh tubuhnya. Dalam beberapa menit, Surya tidak bergerak lagi. Tubuhnya dingin. Bukan dingin seperti kedinginan, tapi dingin yang berbeda. Lebih dalam. Lebih menusuk, seperti batu yang disimpan di dasar sumur. Pagi itu, kampung Karangjati terasa lebih gelap dari biasanya. Langit mendung, angin kering, dan udara membawa rasa getir yang sulit dijelaskan. Kabar meninggalnya Surya Dharma menyebar cepat, membuat warga tercengang. Bagaimanapun, Surya adalah sosok yang dihormati. Ia rajin mengurus masjid, sering memberi ceramah singkat, dan dikenal sebagai orang yang paling religius. Tapi pagi itu, semua rasa hormat warga berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan dengan jelas. Karena sejak awal prosesi, hal-hal ganjil mulai terjadi satu persatu. Ketika para tetangga datang untuk memandikan jenazah, mereka kaget. Tubuh Surya terasa begitu dingin, seperti baru dikeluarkan dari air sumur. Salah satu warga, Pak Jamhari, mencoba mengusap tangan Surya sambil membaca doa. "Loh, kulitnya adem temen ya Allah," bisiknya. "Kulitnya dingin sekali ya Allah." Seorang yang lain menimpali. "Iki ora kaya wong mati biasane, Pak. Iki dinginnya ora umum." "Ini bukan dingin orang meninggal biasanya, Pak. Ini dinginnya aneh. Air hangat sudah 3 kali disiramkan, namun tubuhnya tetap seperti batu es. Bahkan uap dari air hangat tidak keluar ketika menyentuh kulit Surya, seolah tubuhnya menelan panas itu." Rini, istrinya, berdiri di sudut ruangan. Ia menggenggam jilbabnya kuat-kuat. Di balik wajah pucatnya, ada ketakutan yang sulit ia jelaskan. Seakan tubuh suaminya sudah menjadi bagian dari tempat lain, tempat yang terlalu sunyi. Setelah dimandikan, jenazah mulai dikafani. Namun kain kafan yang biasanya mudah melilit, terasa seperti tak mau menempel. Setiap kali para pemandi jenazah mencoba mengikatkan kain, ikatan itu longgar kembali. 3 kali mereka mencoba. 3 kali pula ikatannya terbuka seolah ditarik dari dalam. Pak Hamzah, yang berpengalaman mengurus puluhan jenazah, mengerutkan dahi. "Aneh iki, jasate koyo ora gelem dikafani. Aneh ini, jasadnya seperti tidak mau dikafani." Warga mulai berbisik-bisik, namun tak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua menatap tubuh Surya yang bahkan kini tampak lebih pucat, seputih kain kafan itu sendiri. Akhirnya, setelah berulang kali, kain itu berhasil diikatkan. Namun selama proses itu, tidak ada satupun orang yang tidak merinding. Ketika jenazah dibawa ke mobil ambulans, 4 pria mengangkatnya. Dan disitulah kejadian lain muncul. "Abo tenan, kaya watu," seru salah satu pengangkat. "Berat sekali, seperti batu." Padahal tubuh Surya tidak besar, tapi seolah-olah tanah menariknya, menahan agar ia tidak dipindahkan. Saat dinaikkan ke mobil, ambulans pun nyaris miring karena tekanan berat di salah satu sisi. Supir sampai mengira mungkin ada masalah pada suspensinya. Namun tidak, itu hanya jenazah Surya. Rini menunduk, air matanya mengalir. Tapi bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena takut. Surya bukan lagi Surya yang ia kenal. Ketika rombongan sampai di pemakaman, angin berhenti. Tidak ada suara burung, tidak ada suara daun.
Suasananya seperti dunia berhenti sesaat. Langit yang pagi tadi mendung, kini tampak lebih gelap, seperti senja yang dipaksa datang terlalu cepat. Beberapa warga mengusap lengan mereka sendiri, merasakan bulu kuduk berdiri. Lubang makam telah digali. Tanahnya lembab, tapi tidak ada bau yang aneh. Semuanya tampak normal, sampai jenazah Surya diletakkan di tepi liang. Saat talinya ditarik, tubuh Surya bergetar pelan seperti tersentak oleh sesuatu. Beberapa warga terkejut. Pak Hamzah berkata cepat, "Itu biasa. Kadang udara bergerak." Tapi dalam hatinya ia tahu, itu bukan gerakan udara. Ia sudah melihat cukup banyak jenazah untuk tahu perbedaannya. Saat Surya diturunkan ke liang, tali di bagian kakinya tiba-tiba lepas. Jenazah miring, hampir jatuh ke dinding makam. "Pegang, pegang!" seru warga. Dua orang menahan. Namun anehnya, tanah di pinggir lubang ikut merosot sedikit, seakan menolak menahan tubuh itu. Suara tanah runtuh pelan terdengar seperti desahan berat. Seorang lelaki tua membatin dalam hati, "Tanah iki ora seneng yo. Tanah ini tidak suka ya." Tak ada yang berani mengatakan secara terbuka, namun semuanya merasakan ada sesuatu yang tidak pas. Sangat tidak pas. Ketika doa mulai dibacakan, angin tipis berembus. Suaranya seperti helaian nafas panjang dari seseorang yang tak terlihat. Pak Ustaz mencoba memimpin doa, namun setiap kali ia mulai membaca, suaranya serak, nafasnya pendek, seperti macet di tenggorokan. Kedua kalinya, suaranya makin hilang. Ketiga kalinya, ia terbatuk-batuk sampai wajahnya memerah. Ini baru pertama kali Ustadz yang terkenal lantang itu kehilangan suara saat membaca doa kubur. "Sudah, biar saya lanjutkan," kata Ustadz lain. Namun doa itu tetap terasa ganjil. Tidak mengalir, seperti ada beban berat yang menahan di udara. Ketika waktunya menutup kubur, para warga mulai menimbun tanah ke atas jenazah. Namun setiap kali tanah dijatuhkan, permukaannya langsung melesak lebih dalam dari harusnya. Seolah ada ruang kosong di bawah sana yang terus menarik tanah masuk. "Kenapa dalam banget ya?" tanya seorang pemuda sambil berhenti memegang cangkul. "Baru ditutup 2 kali cangkul, tapi langsung amblas," tambah yang lain. Bahkan ketika sudah hampir rata, tanah kembali turun. Beberapa warga sampai panik, menggali lagi, memastikan jenazah tidak tergeser. Tapi tidak, jenazah tetap di tempatnya. Hanya tanahnya yang seperti menolak menutup. Akhirnya, perlu 3 kali lipat jumlah tanah dari biasanya untuk meratakan liang lahat Surya. Rini melihat itu sambil menutup mulutnya. Nafasnya pendek. Ia ingat mimpi Surya yang selalu berkata bahwa ia terjatuh ke tempat gelap. Dan kini, bahkan tanah kuburnya pun terasa dingin dan gelap. Saat warga selesai dan mulai melangkah meninggalkan pemakaman, angin bertiup tiba-tiba, kencang, dingin, menusuk. Dari arah makam Surya, terdengar bunyi kecil. Krek. Seperti retakan batu. Seorang bocah kecil berkata pelan, "Makame koyo pecah, Bu." "Kuburannya seperti retak, Bu." Ibunya langsung menutup mulut anak itu, takut membicarakan hal-hal yang tak seharusnya disebutkan. Namun yang lainnya juga sempat melirik ke arah makam Surya. Tanahnya tidak rata, seperti bergerak perlahan, meskipun angin sudah berhenti. Mereka akhirnya pulang dengan langkah cepat. Ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa mereka jelaskan. Rini adalah yang terakhir meninggalkan pemakaman. Ia memandang makam suaminya lama sekali. "Apa yang kamu sembunyikan, Surya?" bisiknya lirih. Tapi tidak ada jawaban, hanya dingin. Dingin yang seperti keluar dari tanah. Pak Harun, penjaga makam satu-satunya yang rumahnya berdiri tak sampai 30 meter dari kompleks pemakaman, sedang duduk di beranda. Embun malam menempel di bajunya, namun ia tidak bergeser. Ia merasa gelisah sejak sore. Ada satu liang yang terus mengganggu pikirannya. Makam si munafik. Bilangnya orang baik, tapi banyak janji yang gak ditepati. Gumamnya pelan. Tapi
Tanah kok bisa dingin begitu? Ia masih ingat jelas saat memegang tanah kubur itu. Dinginnya bukan dingin biasa, bukan dingin tanah basah. Ini dingin seperti besi tua yang sudah lama ditinggalkan di ruangan tanpa cahaya. Saat malam menebal, Pak Harun mendengar suara pelan dari kejauhan. Krek, krek, krek. Suara tanah yang tergerus. Seperti ada yang mengeruk dari dalam. Ia menelan ludah. Paling kucing, katanya. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Dum, dum. Kali ini seperti pukulan pelan dari bawah tanah, atau sesuatu yang berusaha naik. Pak Harun berdiri, kakinya gemetar. Ia mengambil senter kecil yang menggantung di dekat pintu. Walau hatinya menolak, langkahnya seperti ditarik menuju kuburan itu. Sementara itu, dari rumah yang berada paling dekat dengan pemakaman, Bu Sari sedang memandikan cucunya yang rewel. Anaknya tidur di luar kota, jadi ia merawat cucu itu sendirian. "Mbah, tadi ada suara, Bah," ujar si cucu, menunjuk ke arah jendela. Bu Sari sudah ingin membentak bahwa itu hanya suara bambu gesek angin. Tapi ketika ia mendekat dan membuka sedikit tirai, jantungnya langsung serasa berhenti. Di kejauhan, di bawah sinar bulan, ia melihat Pak Harun berdiri di depan salah satu makam yang baru dibuat kemarin, dan tanah di atas makam itu bergejolak. Naik turun, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Bu Sari langsung menutup tirai dengan cepat. Anak kecil itu menangis ketakutan. Senter di tangan Pak Harun bergetar. Kalau ini beneran kucing, ya Allah, jangan sampai bukan, katanya. Ia sorotkan sinar senter ke makam itu. Dan disitulah ia melihatnya. Tanah yang semula rata kini ada retakan kecil di ujungnya. Pasir yang menutup liang itu seperti terangkat perlahan. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup membuat siapapun paham. Itu bergerak dari bawah. Grek, grek, grek. Suara gesekan tanah datang lagi. Pak Harun mundur satu langkah, lalu dua. Tidak mungkin, orang mati nggak mungkin. Sebelum ia selesai bicara, suara itu berhenti. Sunyi. Benar-benar sunyi. Sampai tiba-tiba, dum, dum, dum. Tanah itu seperti ditinju dari dalam. Sekali, keras, dan memecahkan sebagian permukaan gundukan. Pak Harun menjatuhkan senternya. Tubuhnya lunglai. Ia lari pulang secepat mungkin meski lututnya hampir tak kuat. Menutup pintu hingga bergetar, lalu langsung mengambil air wudhu sambil tubuhnya gemetaran. Namun, suara itu tidak kembali malam itu. Justru yang terdengar adalah sesuatu yang lebih menakutkan. Mulai tengah malam, dari arah kuburan terdengar suara samar seperti seseorang bergumam. Dingin, dingin, aku kedinginan. Sangat pelan, sangat jernih. Beberapa warga yang rumahnya paling dekat dengan pemakaman terbangun mendadak. Ada yang menutup telinga, ada yang memeluk anaknya, ada yang mencoba mengaji tapi lidahnya kaku. Semua mendengar hal yang sama. Suara seorang lelaki, merintih, memohon kehangatan. Padahal semua tahu, orang itu sudah terkubur 2 hari. Keesokan harinya, tidak ada yang punya keberanian pergi ke kuburan, bahkan Pak Harun. Ia hanya memandangi dari jauh. Menjelang malam kedua, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. "Tolong, dingin, dingin sekali di sini." Seakan angin malam membawa suaranya ke jendela-jendela rumah warga. Dan yang paling aneh, semua warga yang mendengar suara itu merasakan hal yang sama. Dada mereka terasa dingin. Sesuatu seperti kabut dingin menyelusup masuk lewat celah pintu, menyentuh kulit, membuat bulu kuduk berdiri. Seolah dingin yang ia rasakan di alam sana ikut merembes keluar ke dunia. Di malam ketiga, suara itu bukan lagi rintihan, namun pengakuan. "Aku tidak jujur. Aku berpura-pura baik. Aku hanya peduli pada diriku sendiri."
Suara itu lirih, bergetar, serak seperti menahan sakit. Dan tepat sebelum suara itu menghilang, terdengar satu bisikan yang membuat darah semua orang yang mendengarnya serasa berhenti mengalir. "Jangan jadi seperti aku." Lalu sunyi total. Begitu hening, bahkan jangkrik pun seolah berhenti. Suara itu tidak datang lagi setelah malam ketiga. Namun, efeknya tidak hilang. Karena setelah 3 malam penuh bisikan dari kubur dingin itu, warga kampung mulai yakin satu hal yang sama. Orang yang hidup dengan dua wajah akan mati dengan dua dunia mengintainya. Dunia yang dingin dan dunia yang tidak memberi ketenangan. Dan mereka tahu, azab itu baru permulaan. Sejak 3 malam suara-suara itu terdengar dari arah pemakaman, suasana kampung berubah drastis. Warga tidak lagi membicarakan si munafik dengan nada lembut atau basa-basi hormat pada orang yang sudah meninggal. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Karena selama hidup, ia dikenal sebagai sosok ramah, halus, dan suka menolong. Terlalu ramah, kalau dipikir-pikir sekarang. Terlalu halus seperti sesuatu yang dibuat-buat. Dan warga mulai sadar, orang baik tak selalu memamerkan kebaikannya. Tapi orang munafik selalu memastikan dirinya tampak baik di depan semua orang. Dan satu persatu, kenyataan yang ia sembunyikan mulai terungkap. Semua dimulai dari Pak RT, yang sejak pemakaman itu wajahnya terlihat muram. Ia akhirnya memanggil beberapa warga senior dan berkata pelan, "Sepertinya sudah waktunya saya cerita." Warga menatapnya. Pak RT menarik nafas panjang. Uang kas untuk renovasi musola 2 tahun lalu tidak hilang karena dicuri orang luar, tapi karena dia yang ambil. Mendengar itu, beberapa warga langsung berdiri. "Loh, tapi bukannya dia yang paling ribut waktu itu? Dia yang paling keras nuduh orang lain," ujar seorang lelaki tua. "Ya," jawab Pak RT. "Dia mengadu domba kalian, supaya kalian saling curiga, supaya tak ada yang menduga kalau dialah yang menyimpan uang itu." Ruangan menjadi sunyi. Tetapi satu hal mulai terasa jelas. Dingin yang dia ratapi dari dalam kuburnya bukan dingin tanah, tapi dingin hati yang dulu ia tanam. 2 hari kemudian, Ibu Sari datang dengan wajah kusut dan suara bergetar. "Saya mau mengaku sesuatu," katanya di balai warga. Ia menggenggam tasnya erat-erat seolah takut rahasianya ikut berjatuhan. "Selama ini, kalau ada masalah di kampung kalian ingatkan siapa yang paling sering mengadu. Siapa yang paling sering bilang, 'Bu ini ngomongin Bu itu.' Itu dia." Warga saling pandang. Dia suka cerita kalau orang sini iri padanya, padahal dia sendiri yang mengadu domba. Dia bilang, "Saya benci sama Bu Narti, padahal saya bahkan gak pernah ngomong apa-apa." Dan itu baru awalnya. Ternyata, hampir setiap keluarga di kampung itu pernah mengalami efek aduan manis dari si munafik. Bagai api kecil yang disiram bensin, gosip yang ia buat bertahun-tahun telah membuat warga saling menjauh, saling mencurigai, saling menyimpan dendam kecil tanpa tahu sumbernya. Dan kini, sumber itu sudah terkubur, tapi suaranya masih berbisik dari tanah. Ustadz Malik adalah yang paling lama diam sejak kematian si munafik. Banyak yang mengira ia takut membicarakan orang yang sudah meninggal. Namun saat malam keempat tanpa suara dari kuburan, ia berkata pelan, "Saya tahu sejak lama dia suka memamerkan ibadah." Para warga menatapnya dengan tatapan memburu. Dia paling rajin datang ke musola saat ada tamu dari luar kampung. Tapi saat orang tak lihat, ia jarang sholat. Bahkan pernah, sholat Jumat pun ia tinggalkan dengan alasan sibuk, tapi saya lihat dia di warung main kartu. Beberapa warga menarik nafas panjang, mencoba menyatukan potongan-potongan yang mulai terbentuk. Dia ingin dipuji, bukan oleh Allah, tapi oleh manusia.
dan orang yang hidup dengan dua wajah akan mati dengan dua bayangan yang mengikutinya, bayangan gelap dan bayangan palsu yang tidak menolongnya dikubur. Setelah semua pengakuan itu, satu pertanyaan muncul. Kenapa kuburnya sedingin itu? Pak Harun, penjaga makam, akhirnya bicara. Waktu saya gali kuburnya, tanahnya aneh. Bukan keras, tapi dingin seperti logam beku. Padahal panasnya waktu itu sampai 33 derajat. Ia juga menambahkan bahwa kain kafan yang menutupi tubuh si munafik terasa lembab, bukan oleh air, melainkan seperti udara dingin yang menembus dari dalam tubuhnya sendiri. Semua warga merinding, seolah-olah tubuhnya sudah membawa dingin itu sebelum dikuburkan. Dingin dari hati yang penuh kepura-puraan. Dari berbagai pengakuan itu, ada satu pola yang muncul. Ia memanipulasi warga, ia menfitnah orang baik, ia mencuri tapi berpura-pura jadi korban, ia beribadah bukan karena iman, tapi karena ingin dipuji. Semua dosa itu tidak terlihat saat hidup. Semua orang hanya melihat senyum, kebaikan palsu, kalimat manisnya. Tapi setelah mati, yang terungkap bukan wajah lembutnya, melainkan sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan jauh-jauh. Dan warga mulai memahami. Suara yang merintih di malam-malam setelah pemakaman bukan hanya rintihan orang yang disiksa, tapi penyesalan seorang munafik yang akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Karena di dalam kubur, tak ada lagi topeng yang bisa ia pakai. Hari kelima setelah pemakaman si munafik jatuh pada pagi yang aneh. Matahari bersinar, tapi hawa tetap dingin. Dingin yang tidak wajar untuk kampung yang biasanya lembab dan panas sejak subuh. Warga mulai terbiasa melewati makam itu dengan langkah cepat, kepala menunduk dan doa pendek yang diucapkan sambil menahan nafas. Namun hari itu, sesuatu berubah. Dan perubahan itu bukan lagi suara, bukan lagi rintihan malam, melainkan tanahnya sendiri. Pagi itu, Pak Harun memberanikan diri menyapu halaman makam. Ia sudah 3 hari menghindari liang si munafik, tapi akhirnya ia mendekat juga. Ia berhenti. Tanah di atas kuburan itu mengerut, seperti adonan yang terlalu lama didiamkan. Permukaannya cekung timbul di beberapa sisi, membentuk alur seperti retakan halus yang merayap ke samping. Pak Harun jongkok, menyentuhnya pelan. Dingin, lebih dingin dari hari kemarin, lebih dingin dari malam pertama rintihan terdengar. Ini tanah, kok bisa dingin begini, bisiknya. Napasnya membulat di udara, berembun di pagi yang seharusnya hangat. Ia langsung bangkit dan mundur beberapa langkah. Tanah membeku di kampung tropis, mustahil. Namun ia tidak sempat berkata apa-apa lagi ketika melihat hal berikutnya. Tanah itu bergetar. Bukan seperti kucing lewat, bukan seperti batu jatuh ke dalam liang, tapi getaran kecil, ritmis seperti nafas pelan. Nafas dari sesuatu yang tidak seharusnya bernafas lagi. Pak Harun langsung lari pulang begitu cepat hingga sandalnya terlempar. Menjelang siang, suara baru muncul. Bukan bisikan, bukan rintihan. Ketukan. Tok, tok, tok. Warga yang rumahnya dekat pemakaman mendengarnya jelas. Ketukan itu tidak keras, tapi teratur. Seolah ada seseorang yang mengetuk dari bawah tanah, mencari perhatian. Atau meminta dikeluarkan. Bu Narti yang sedang menyapu halaman rumahnya langsung memeluk dadanya ketika mendengar suara itu. Ya Allah, itu kuburan siapa toh? Ketika ia menyimak lebih lama, ketukannya berubah ritmanya. Cepat, lalu lambat. Seperti kode, seperti seseorang mencoba bilang sesuatu. Tapi bagaimana mungkin, sore harinya seolah belum cukup, perubahan makin tampak jelas. Beberapa titik di permukaan tanah mulai menghitam. Tidak seperti tanah lembab biasa. Ini gelap, mengkilap seperti arang yang lembek. Bau yang keluar pun tidak wajar, bukan bau tanah,
bukan bau bangkai, lebih seperti bau besi tua yang terbakar. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekat langsung menutup hidung. "Ini bukan bau manusia mati loh," kata Pak Musa, mantan petugas PMI yang sudah sering mengurus jenazah. Wajahnya pucat. "Ini bau sesuatu yang nggak wajar." Malam harinya, warga berkumpul di balai desa. Ketakutan sudah mencapai puncak. Semua menatap Ustadz Malik yang duduk tenang tapi wajahnya jelas berat. Katanya pelan, "Kalian semua tahu, kubur adalah tempat pertama di mana seseorang mempertanggungjawabkan hidupnya." Ia menatap warga satu persatu, dan orang yang hidup dengan kemunafikan tidak diberi ketenangan. Seorang bapak mengangkat tangan. "Tapi kenapa bisa sampai begini, Ustadz? Tanah berubah, ada suara, ada ketukan. Ini apa maksudnya?" Ustadz Malik menghela napas panjang. "Ada orang yang dosanya tidak hanya melukai satu orang, tapi banyak. Ia memecah belah warga. Ia memfitnah orang baik. Ia menutupi kebusukan dengan wajah manis." Ia berhenti sebentar, suaranya semakin berat. "Kalau hati seseorang selama hidup dipenuhi kepalsuan, maka tubuhnya setelah mati pun tidak diterima oleh tanah. Tanah tidak mengenalnya, tanah tidak menerimanya." Semua terdiam. "Tanah," lanjut Ustadz Malik, "karena orang yang dimakamkan bukan seperti yang ia tampakkan. Ia membawa dua wajah sampai mati. Tapi di dalam kubur tidak ada tempat bagi wajah palsu." Menjelang tengah malam, ketika angin berhenti dan langit menjadi pekat tanpa bintang, perubahan puncak terjadi. Pukulan keras terdengar dari makam itu. Dum! Begitu kuat, gundukannya seperti meloncat setengah genggam. Lalu tanahnya retak, benar-benar retak. Retakan kecil membentuk pola seperti jaring laba-laba, merambat dari tengah gundukan ke arah sisi-sisinya. Dan dari retakan itu, keluar sesuatu yang tidak disangka. Uap dingin, warna putih pucat, berputar pelan seperti kabut dari freezer. Uap itu menyelinap keluar, merayap rendah ke tanah, lalu menyebar perlahan ke rumput di sekitar makam. Tanaman yang terkena uap itu langsung menguning seperti kena racun. Dingin itu bukan dingin biasa. Dingin itu membawa sisa-sisa dari kedalaman kubur dan dari hati yang selama hidupnya membeku oleh kemunafikan. Ketika dini hari tiba, tanah itu masih beruap dingin, dengan retakan menghitam di permukaannya. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Bahkan Pak Harun, penjaga makam paling berani sekalipun, hanya mengamati dari kejauhan dengan tangan gemetar. Karena semua warga sadar, hari kelima baru membuka awal dari azabnya, dan tanah belum selesai berubah. Hari ketujuh setelah pemakaman si munafik, jatuh pada hari Jumat. Ironis, hari yang seharusnya penuh berkah, berubah menjadi hari yang membuat seluruh kampung menahan napas panjang. Cuaca aneh. Matahari muncul hanya sebentar, lalu tertutup awan kelabu. Angin berhenti. Bahkan burung yang biasanya ramai di pagi hari tidak terdengar sama sekali. Seolah alam memilih diam, karena sesuatu yang tidak seharusnya terjadi akan terjadi hari itu. Sejak subuh, kabut tipis yang muncul dari retakan makam si munafik tidak hilang. Justru semakin pekat. Kabut itu memanjang, menyelimuti rumput di sekitar makam dan membuat embun beku menempel pada batu nisan di dekatnya. Embun beku. Di kampung dataran rendah. Pak Harun melihat itu dari kejauhan menggenggam tasbihnya erat. Ini makin parah, makin gak wajar. Ia berusaha memberanikan diri mendekat sedikit sampai jarak 5 meter dari makam. Di titik itu, ia berhenti. Napasnya berubah asap putih. Ya Allah, kabut itu mengeluarkan suara. Bukan suara manusia, bukan suara angin. Lebih seperti hembusan panjang seseorang yang kedinginan sampai mengerang. Pak Harun mundur pelan-pelan, lututnya gemetar. Setelah sholat Jumat selesai, warga dikejutkan oleh suara yang datang dari arah pemakaman. Krek, krek. Seperti suara batu yang digeser perlahan.
Beberapa warga yang penasaran melihat dari kejauhan. Nisannya itu miring nggak dari kemarin? Tanya Bu Narti. Kayaknya baru deh. Nisan makam si munafik yang 2 hari lalu masih tegak, kini condong ke kanan. Seolah tanah di bawahnya bergerak. Bukan ambruk karena hujan. Tidak ada hujan. Tidak ada angin. Tidak ada alasan logis, kecuali ada sesuatu di bawah nisan yang bergerak. Warga mulai saling bersiul memanggil satu sama lain. Beberapa berlari menjauh. Karena saat nisan itu miring, kabut dingin yang keluar dari retakan tanah semakin banyak. Dan dari sela-sela kabut itu terdengar suara lirih. Panas! Panas! Warga tersentak. Hah? Kok panas? Bukan dingin? Bisik Bu Sari. Ustadz Malik yang ikut melihat hanya berkata pelan. Azab kubur itu bukan satu rasa. Bisa dingin membeku, bisa panas membakar. Tergantung apa yang dia sembunyikan semasa hidup. Semua menelan ludah bersamaan. Karena suara berikutnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aku dingin. Aku panas. Aku tidak bisa diam. Menjelang sore, getaran mulai terasa. Halus, tapi cukup untuk membuat tanah di sekitar makam bergerak seperti jantung yang berdetak. Pelan, tapi ritmis. Seperti seseorang sedang memukul tanah dari dalam. Warga berkerumun dari jarak aman, tapi tidak berani terlalu dekat. Ada yang menangis ketakutan, ada yang membaca surah pendek tanpa suara. Kemudian retakan besar muncul di sudut gundukan tanah. Retakan itu melebar. Tanahnya terbelah sedikit, tidak sampai membuka liang, tapi cukup untuk membuat gundukan itu bergetar. Dari retakan itu keluar bau. Bau busuk yang tidak seperti mayat biasa. Bau itu tajam, menusuk. Bau yang membuat daun di sekitar makam mulai layu hanya dengan terkena uapnya. Ini mayatnya nggak diterima tanah, bisik seorang bapak tua. Tubuhnya gelisah, makanya tanah ikut gelisah. Saat azan maghrib berkumandang, peristiwa paling menyeramkan terjadi. Gundukan makam itu menggembung. Naik, lalu turun. Naik lagi. Seperti ada tubuh yang bergerak-gerak gelisah dari dalam. Tidak teratur, tidak pelan. Seolah seseorang meronta di bawah tanah. Warga yang melihat itu spontan berteriak. Pak Harun, kenapa makamnya begitu? Tutup semuanya. Ayo pulang, jangan lihat. Tapi mereka tetap terpaku. Karena dari dalam tanah terdengar suara yang sangat jelas. Jangan tinggalkan aku. Suara laki-laki, serak, tertahan. Seperti seseorang yang berada di antara dingin membeku dan panas membakar. Seketika, semua warga kabur dari pemakaman. Banyak yang hampir jatuh, ada yang menutup telinga, ada yang memeluk anak-anak mereka sambil berlari. Tetapi suara itu terus mendengar tidak ada yang menoleh. Sampai akhirnya berhenti mendadak, diam, senyap. Dan di tengah kesunyian itu, gundukan tanah perlahan mengempes kembali. Seolah sesuatu di bawahnya menyerah. Beberapa jam kemudian, ketika malam menjadi gelap sepenuhnya dan suara jangkrik mulai kembali, Pak Harun diam-diam mendekat dengan senter. Ia ingin memastikan bahwa makam itu tidak jebol. Tapi ketika ia menyinari tanahnya, ia tersentak. Di permukaan tanah ada jejak. Seperti jejak kuku yang menggores tanah dari dalam. Panjangnya hampir 20 cm. Cekung, dalam, dan berkelok. Seolah seseorang mencoba mencakar jalan keluar, tapi gagal. Pak Harun langsung merapatkan baju ke tubuhnya dan berlari pulang, tidak menoleh sama sekali. Karena hari itu, seluruh kampung akhirnya memahami satu hal. Tubuhnya tidak bisa diam bukan karena ia disiksa, tapi karena ia takut pada azabnya sendiri. Dan itu baru hari ke-7. Malam itu, langit desa Sukaramai tampak biasa. Gelap, lembab, dan berangin tipis. Tidak ada tanda-tanda hujan. Tidak ada suara aneh. Namun ada sesuatu pada udara yang membuat orang sulit bernapas. Seolah seluruh desa sedang menahan satu napas yang sama. Sejak pemakaman Munir 7 hari lalu, warga sudah terbiasa dengan malam yang tidak nyaman. Sesekali bau anyir muncul di depan rumah-rumah. Kadang angin membawa suara lirih seperti orang mengaduh. Tapi warga berhasil menghibur diri. Mungkin cuma angin lewat sawah. Namun,
Malam ini berbeda. Malam ini, warga baru mengerti bahwa azab tidak selalu berhenti pada satu orang. Sekitar pukul 10 malam, beberapa warga mulai keluar rumah karena mencium bau menyengat. Lebih pekat dari bau bangkai, lebih menusuk dari sampah busuk. Bau itu datang dari arah kuburan. Wati, wanita yang rumahnya paling dekat dengan kompleks pemakaman, keluar sambil menutup hidung. "Bang, kok baunya kayak lebih parah dari kemarin?" katanya pada suaminya. Suaminya Darmin ikut mencium udara. Dadanya langsung sesak. "Aneh, padahal tadi sore Pak RT bilang kuburan Munir sudah ditutup rapat." Mereka tidak tahu. Bau itu bukan dari tanah yang terbuka, tetapi dari sesuatu yang bergerak di bawahnya. Bau itu membuat warga terjaga, dan beberapa pindah ke ruang depan rumah. Namun bau bukan satu-satunya yang datang. Sekitar pukul 11 malam, rumah Wati kembali digedor. Tok, tok, tok. Lambat, panjang. Seperti seseorang berdiri tepat di depan jendela. Darmin bergegas ke jendela, mengira mungkin anak muda yang iseng. Tapi saat ia mengintip dari balik tirai, tidak ada siapapun. "Siapa yang gedor?" tanya Wati ketakutan. "Entahlah, tapi kok rasanya gedorannya kayak dari bawah, bukan dari depan." Dari bawah, dari tanah. Seolah ada sesuatu setinggi lutut yang mengetuk jendela mereka. Dalam waktu 1 jam, laporan sama muncul. Rumah Pak RT, terdengar langkah berat tapi pendek di serambi depan. Rumah Mak Tati, pintu belakang bergetar seperti ditabrak sesuatu. Rumah Mang Oyoy, anjing menggonggong ke tanah kosong sambil ekor masuk di antara kaki. Rumah Ustadz Rahmat, ada suara seperti kain diseret di belakang rumah. Setiap suara terdengar rendah, pelan, seolah sedang mengamati, bukan menteror. Warga mulai saling mengirim pesan di grup WhatsApp desa. "Bau makin menyengat, anak saya muntah 2 kali. Tadi ada yang gedor pintu tapi nggak ada orang. Di belakang rumah kayak ada yang garuk tanah. Jangan keluar, serem." Tidak ada yang berani menyebut nama Munir. Tapi semua pikirannya hanya menuju satu arah. Sekitar pukul 1 pagi, setelah suara pintu belakang berhenti, Ustadz Rahmat tiba-tiba mendengar sesuatu dari halaman. "Ustadz Rahmat!" Suara seperti bisikan orang yang mulutnya penuh tanah. Pelan, tapi jelas, memanggil nama lengkapnya. Rahmat langsung pucat. Ia tak pernah dekat dengan Munir, tetapi ia ingat satu hal. Hari sebelum Munir meninggal, Rahmat menegurnya tentang transaksi pinjaman gelap yang merugikan warga. Munir marah dan mengumpat. Kini, suara itu datang lagi, lebih jelas. "Kau benar, Ustadz. Aku dingin. Tolong, angkat." Rahmat terjatuh ke lantai. Suaranya keluar putus-putus. "Ya Allah, dia minta diangkat, bukan?" Istrinya langsung menyeretnya ke ruang tengah. Kira-kira pukul 2 pagi, terjadi sesuatu yang membuat seluruh warga keluar rumah walaupun takut mati sekalipun. Tanah di atas kuburan Munir bergerak. Bukan retak, bukan longsor. Bergerak. Seperti ada hewan besar yang tertahan di bawahnya.
Beberapa warga yang melihat dari jauh mengatakan tanah itu naik turun pelan seperti dada orang bernapas, sesekali bergetar mendatar, dan tampak seperti ada bayangan tubuh yang memanjang tepat di bawah permukaan. Tidak ada yang berani mendekat, tapi suara lirih itu jelas. "Buka, buka, aku kepanasan." Padahal konon kuburannya dingin. Fajar selalu membawa harapan, tapi tidak pada pagi itu. Ketika sinar matahari muncul di balik pepohonan karet, warga Desa Sukaramai menyadari satu hal yang sama. Malam itu nyata, dan azab tidak berhenti bersama terbitnya matahari. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah seluruh desa habis dilanda hujan besar, padahal semalam tak ada setetes pun yang jatuh. Tanah lembab, rumput-rumput menunduk, dan angin yang lewat membawa aroma samar yang membuat dada sesak. Mata sebagian warga sembab, bukan karena menangis, tapi karena tidak tidur sama sekali. Sekitar pukul 6 pagi, beberapa warga, termasuk Pak RT dan Ustadz Rahmat, berkumpul di depan pagar pemakaman. Tidak ada yang ingin masuk duluan. Semua menatap ke satu titik yang sama. Tanah di atas kuburan Munir tampak berubah. Bukan seperti tanah yang digali, tapi seperti tanah yang terinjak sesuatu dari dalam. Ada garis-garis memanjang dan melengkung, menyerupai bekas tubuh manusia yang berusaha memutar arah, tapi tertahan keras oleh tanah. Bentuknya tidak rapi, tapi jelas. Seperti bekas lutut yang menghantam ke atas, bekas siku yang menyurup ke samping, dan garis lebar seperti wajah seseorang yang menempel pada permukaan. Pak RT meneguk air ludahnya keras-keras. Tanahnya berubah bentuk. Semalam kita lihat dari jauh, tapi saya kira cuma ilusi karena gelap. Ustadz Rahmat hanya menggeleng pelan, suaranya pecah. Bukan ilusi. Ini bekas tekanan. Dari bawah. Di beberapa bagian tanah terlihat retakan kecil dengan warna gelap menetes ke pinggir. Bukan darah segar, tapi cairan kehitaman yang pekat dan berbau asam. Warga yang mendekat langsung menutup hidung. "Ya Allah, bau apa ini?" tanya Wati, matanya berair. Ustadz Rahmat langsung mundur satu langkah, wajahnya berubah pucat. "Ini bau tubuh busuk, tapi terlalu cepat. Baru 7 hari." Tidak hanya kuburan. Ketika warga kembali berjalan ke rumah masing-masing, mereka mulai menemukan hal-hal yang tidak boleh ada. Wati menemukan tanah basah di depan jendelanya, tepat di bawah tempat ketukan semalam. Bukan tanah rumahnya, karena ia baru menyapu sore kemarin. Tanah itu gelap, pekat, dan ada aroma yang sama seperti di kuburan. Darmin menemukan tapak kecil di halaman. Seperti tapak manusia, tapi hanya separuh, seperti kaki yang tidak sempurna. Di rumah Pak RT, ada bekas goresan memanjang di pintu belakang. Seolah benda keras, seperti kuku atau batu, menggesek kayu semalaman. "Ini tidak mungkin angin," katanya dengan suara gemetar. Di rumah Ustadz Rahmat, sajadah di ruang tamu bergeser 1 meter. Padahal ia ingat betul, semalam ia lipat dan letakkan di rak. Istrinya menatap lantai sambil merinding. "Bang, semalam pas suara itu manggil nama abang, sajadah ini memang goyang pelan, aku lihat." Rahmat menarik napas panjang, wajahnya pucat. "Itu berarti dia masuk." Menjelang pukul 8 pagi, suasana desa semakin riuh karena warga mulai berbagi pengalaman. "Tadi subuh, aku dengar suara gerutukan rendah dari arah kebun. Kucing-kucing tadi tak mau makan, cuma bersembunyi. Radio butuk di rumahku nyala sendiri, padahal baterainya habis. Aku bangun jam 4, ada bayangan lewat di teras, bukan manusia." Warga yang awalnya cuma takut,
Kini mulai panik. Desa itu kecil, dan kabar buruk menyebar lebih cepat daripada angin. Beberapa orang mulai menuduh, ini karena amal perbuatannya semasa hidup. Dia munafik, akhirnya azab itu lari kemana-mana. Kita harus bersih-bersih kampung, ini pertanda buruk. Jangan sampai kuburannya pecah, bisa jadi bala besar. Pak RT mengangkat tangan, meminta semua diam. Kita harus ambil keputusan, katanya pelan. Kalau jejak ini muncul di rumah warga, ini artinya kita semua kena imbas. Tidak ada yang berani membantah. Saat warga bubar, Ustadz Rahmat memilih kembali ke kuburan sendirian. Ia membawa kitab kecil dan tasbih, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika berdiri tepat di samping kuburan Munir, ia melihat sesuatu yang membuat matanya melebar. Di salah satu sisi kuburan, ada bekas telapak tangan. Namun bentuknya tidak seperti tangan manusia normal. Jari-jarinya memanjang, bengkok, dan bekasnya dalam, seolah menekan kuat tanah dari dalam. Rahmat mengucap istighfar berkali-kali. Itu bukan bentuk tangan orang hidup, tapi juga bukan bentuk tangan orang mati biasa. Ia tahu apa artinya. Kuburan itu tidak tenang, dan apa yang ada di dalam mulai tidak tahan. Ketika Rahmat hendak pergi, tanah di depan kuburan tiba-tiba retak tipis. Krek. Bukan besar. Tidak bergerak. Hanya retakan kecil. Tapi dari celah itu keluar hembusan angin dingin. Dingin yang tidak wajar untuk pagi hari. Dingin seperti dari luang bawah tanah. Dingin seperti dari liang yang gelap. Dingin seperti napas sesuatu yang masih berjuang. Rahmat buru-buru mundur, pucat dan gemetar. Ini belum selesai, bisiknya. Asap itu belum selesai. Semua warga berkumpul di luar pagar pemakaman, tetapi tak seorang pun berani masuk. Ustadz, ini makin gak bisa dibiarkan, kata Pak RT sambil menahan napas. Kalau tanah ini pecah dan mayatnya keluar, itu bukan cuma aib, itu bisa jadi bencana satu kampung. Ustadz Rahmat berdiri dengan wajah pucat, matanya menatap gundukan tanah yang berdenyut pelan. Aku juga takut, tapi kita tidak boleh mendahului takdir, jawabnya lirih. Kita hanya bisa bersiap. Pukul 10.15, getaran kecil mulai terasa. Duk, duk, duk. Tidak keras, tidak cepat, namun ritmis, seperti detak jantung raksasa yang berdetak dari dalam bumi. Warga yang berdiri paling depan refleks mundur. Pak RT mencengkram pagar besi. Mulai lagi. Tanah kuburan Munir bergoyang, halus tapi jelas. Retakan-retakan kecil di atas gundukan melebar senti demi senti. Cahaya matahari menimpa tanah itu, tetapi kabut dingin tetap keluar dari sela-sela celah, menciptakan kombinasi yang tak masuk akal. Kabut dingin di bawah panas siang. Anak-anak yang ikut menonton ditarik pulang oleh orang tua mereka. Ini waktunya, apapun yang mau terjadi, gumam seorang kakek tua. Ketika getaran semakin kuat, terdengar suara lirih dari dalam tanah. Tidak jelas, tidak lantang, seperti suara seseorang yang jauh, terbenam, menyusut. Dingin, panas, tolong. Beberapa warga berteriak menutup telinga. Sudah, cukup. Saya nggak mau dengar lagi. Tutup kuburannya, tanam lagi, lempar batu. Tapi suara itu tiba-tiba berubah, menjadi lebih serak, lebih rendah, seakan tercekik sesuatu. Aku terseret. Napas para warga tertahan. Terseret? Kemana? Bisik seorang ibu. Ustadz Rahmat gemetar saat menjawab. Ke tempat yang pantas baginya. Dan setelah itu, sunyi. Tidak ada suara lagi, justru lebih menakutkan daripada sebelumnya. Pukul 11.03, gundukan makam menggelembung sekali lagi, lebih besar, lebih tinggi, seperti ada sesuatu yang menendang dari dalam. Tanah itu terangkat hampir 10 cm. Lalu, brak! Tanah pecah di bagian atas gundukan, menyemburkan debu dingin seperti asap abu-abu ke udara. Warga berteriak serempak dan mundur sambil menutup wajah.
Tapi yang terungkap di balik tanah yang terbuka itu bukan mayat yang keluar, bukan tubuh yang bergerak, bukan hantu. Yang terlihat adalah mayat Munir mengering seperti kayu terbakar. Kulitnya menempel di tulang. Tulang dadanya bolong seperti pernah terbakar dari dalam. Bagian wajahnya retak dan pecah, bukan seperti daging membusuk, tetapi seperti arang. Seolah tubuh itu tidak hanya busuk, tetapi habis terbakar panas dan beku dalam waktu yang bersamaan. Bau yang keluar bukan bau mayat biasa. Ini bau seperti logam terbakar, air membeku, dan daging yang terpanggang kering. Campuran yang tidak normal. Bu Narti menjerit sambil bersimpuh. Ya Allah, ini bukan orang lagi. Pak RT menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ini tubuh yang disiksa dari dalam, bukan oleh api, bukan oleh dingin, tapi oleh perbuatannya sendiri. Saat warga masih terpaku, terjadi hal paling aneh dan menegangkan. Bagian bawah tubuh Munir mulai turun ke dalam tanah. Perlahan, tersedot. Tidak oleh tangan, tidak oleh hewan, tidak oleh apapun yang terlihat. Tanah di sekelilingnya menghitam, seperti lumpur pekat yang menelan benda berat. Tanahnya hidup? Seru seseorang. Tidak, bukan hidup. Tanah itu hanya melakukan tugasnya, mengembalikan sesuatu yang tidak pantas di permukaan. Dalam 5 detik, tubuh Munir tenggelam hingga dada. Dalam 10 detik, hanya kepalanya yang tersisa. Sebagian warga menangis, sebagian pingsan, sebagian lari terbirit-birit. Dan ketika akhirnya kepala Munir ditelan seluruhnya, tanah itu menutup diri, retakan-retakannya merapat lalu mengering seperti tidak pernah pecah sebelumnya. Tidak ada gundukan lagi, tidak ada tanah koyak, tidak ada bekas. Makam itu menjadi datar, seperti seseorang yang tidak pernah dikubur di sana. Desa Sukaramai jatuh dalam keheningan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Tidak ada yang mengungkit peristiwa itu, tidak ada yang berani melewati kuburan setelah maghrib. Tidak ada yang berani bicara tentang Munir lagi. Hanya satu hal yang disepakati warga desa. Ada azab yang tidak perlu kita lihat, tapi kalau sudah diperlihatkan, itu supaya kita tidak jadi seperti dia. Warga membersihkan desa, mereka memperbaiki masjid, mereka saling menolong, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan di tengah perubahan itu, maka Munir tetap datar, tidak bergerak, tidak berdenyut. Tapi setiap orang tahu, azab yang mereka saksikan hari itu bukan untuk menakut-nakuti mereka. Itu peringatan, karena menurut mereka, tanah hanya pecah jika hati manusia selama hidup juga penuh retakan.